Berikut ini adalah seri doa pagi dari Revival Morning Call. Kami yakin akan menambah iman Anda dan membawa Anda kepada pengenalan akan Tuhan lebih lagi. Selamat menikmati. Kami bersyukur Tuhan, kalau pada pagi hari ini kami masih bisa bernafas. Kami bersyukur Tuhan, kalau pada pagi hari ini kami masih bisa melihat saudara-saudara kami. Kami masih bisa menggerakkan tubuh kami. Kami bersyukur Tuhan kalau kami boleh percaya darah-Mu tercurah bagi kami, tubuh-Mu terpecah bagi kami, sebagai bukti abadi bahwa Engkau mengasihi kami. Kami bersyukur Tuhan kalau kami boleh percaya bahwa Engkau Tuhan, Tuhan dan Raja kami, turun ke bumi, mati untuk kami dan bangkit pada hari ketiga. Kami bersyukur Tuhan kalau hikmat-Mu terus mengajar kami dari hari ke hari. Kami bersyukur ya Tuhan kalau kami boleh mengenal Allah yang hidup. Sebab manusia dengan segala kepandaiannya, yang pada akhirnya mengingkari keberadaan-Mu Tuhan, yang pada akhirnya tidak setuju bahwa Engkau adalah Tuhan dan Tuhan kami yang hidup. Engkau pribadi yang sudah dinubuatkan ribuan tahun oleh para nabi. Kami bersyukur Tuhan kalau Tuhan boleh mengajar kami untuk semakin percaya, berpegang teguh pada firman-Mu. Kami bersyukur Tuhan kalau hari ini boleh ada dengan segala keterbatasan kami, baik itu usia ataupun segala sesuatu yang membatasi gerak kami, tapi kami masih bisa bersyukur, kami masih bisa memuji nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, sekalipun badai menghantam kami terus menerus, kiri dan kanan, depan dan belakang, sekalipun angin sakal itu datang, tapi kami masih bisa berseru dan berpegang pada iman kami kepada Kristus. Kami bersyukur ya Tuhan kalau Tuhan luputkan kami dari hari ke hari, dari maut yang menanti kami. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan kalau kami adalah manusia yang hina, debu dan tanah, tapi Engkau melayakan kami untuk memanggil-Mu ya Aba, ya Bapa. Pada hari ini kami datang kepadamu dan kami berseru kepadamu, ya Aba, ya Bapa. Ini kami anak-anak-Mu, ini kami umat-Mu. Ya Tuhan, Engkau yang membawa kami, mengajar kami dari hari ke hari, memberikan kepada kami hikmat-hikmat yang baru, mendidik kami dalam kerendahan hati. Kami bersyukur ya Tuhan bahwa kami boleh terus melangkah karena kasih-Mu, hanya karena-Mu Tuhan, bahwa kami itu terus melangkah, terus melangkah, terus melangkah, terus melangkah. Sekalipun dunia boleh berubah, orang-orang yang dahulu mengasihi kami ataupun orang-orang yang kami kasihi meninggalkan kami, membuat kami menjadi asing. Tapi Engkau dengan kasih dan rahmat-Mu tidak pernah sekalipun meninggalkan kami. Engkau Tuhan yang sama,
dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Engkau Tuhan yang sama, yang berpegang pada sumpah setiamu. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu, karena Engkau adalah hakim, dan firman-Mu adalah hukum. Ya Tuhan, bawa kami semakin mendekat dalam hadirat-Mu yang kudus. Bawa kami berlama-lama tinggal dalam hadirat-Mu yang kudus. Kami mau beristirahat. Kami meletakkan kepala kami. Kami lelah Tuhan. Kami butuh Tuhan. Kami butuh Roh Kudus. Sebab kami tidak mampu berjalan tanpa Tuhan. Kami tidak mampu berjalan tanpa Roh Kudus. Bapa, ini kami anak-anak-Mu yang hadir pada pagi hari ini. Engkau yang memanggil kami dari nama tiap nama. Engkau memanggil kami pribadi tiap pribadi untuk datang pada pagi hari ini. Kami sehati meresponi panggilan-Mu ya Tuhan. Meresponi panggilan kudus-Mu. Ya Tuhan, kami bersyukur oleh karena kasih-Mu yang gak kurang-kurang bagi kami. Sekalipun dunia boleh berubah, dunia boleh bertambah kejam, tapi kasih-Mu Tuhan tetap sama dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Keadaan boleh berubah, situasi boleh berubah, cuaca boleh berubah, tapi damai-Mu Tuhan terus mengalir memenuhi kami. Damai-Mu memenuhi kami, tempat kami berlindung, tempat kami berteduh. Hanya Engkau pribadi Tuhan yang tidak pernah mengecewakan kami. Manusia boleh mengecewakan, tapi Engkau tidak pernah mengecewakan. Engkau tetap berpegang pada tangan kami. Ya Tuhan, ajari kami untuk terus berpegang pada ketetapan-ketetapan-Mu, perintah-perintah-Mu, hukum-hukum-Mu, dan peraturan-peraturan-Mu. Ajari kami Tuhan untuk menyukai hukum-Mu. Biarlah hukum-Mu memenuhi dada kami. Biarlah hukum-Mu tinggal dalam dada kami. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami hadir bukan karena iman kami atau bukan dengan kuat gagah kami, tapi kami ada di tempat ini. Kami ada bersama-sama semua karena iman Kristus yang Engkau nyalakan, yang Engkau taruh dalam hidup kami. Bantu kami Tuhan, agar kami melepaskan segala macam motivasi-motivasi, keinginan-keinginan daging. Kami hanya ingin mencari wajah-Mu. Kami hanya ingin Engkau Tuhan. Pegang tangan kami Tuhan. Kami tidak lagi mau jatuh. Kami tidak mau lagi terjatuh hingga tergeletak, hingga terjerembab. Tapi kami butuh Tuhan. Sebab firman-Mu Tuhan adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Bawa kami Tuhan untuk mengerti firman-Mu. Bawa kami Tuhan untuk mengerti kebenaran-Mu. Sekalipun angin sakal itu datang ke dalam hidup kami, angin sakal itu menggoyang iman kami, tapi kebenaran-Mu Tuhan yang mengajari kami untuk semakin dekat, mengajari kami untuk tenang menghadapi angin sakal, mengajari kami untuk berpegang pada ketetapan-Mu ya Tuhan. Ketika para murid-murid bersusah payah mendayung untuk menghadapi angin sakal, namun Kristus mengajari kepada kita bahwa
problem, membuat kita semakin mengenal pribadi Tuhan. Ajari kami untuk setuju Tuhan dengan apa rancangan dan rencanamu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saya nggak tahu apa yang Bapak Ibu hadapi belakangan ini. Betapa besarnya angin sakal itu dalam kehidupan Bapak Ibu. Tapi yang mau saya katakan, bahwa Tuhan tidak pernah berubah. Ada 3 peristiwa yang dicatat dalam Alkitab mengenai angin sakal. Matius 14 ayat 24. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Demikian Paulus dalam Kisah Rasul 27 ayat 4. Oleh karena angin sakal kami berlayar dari situ, menyusur pantai Siprus. Dan kitab Markus 6 ayat 48. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka, berjalan di atas air, dan ia hendak melewati mereka. Murid-murid melihat bahwa Yesus berjalan di atas air pada jam 3 pagi di tengah-tengah gelombang yang besar. Murid-murid berteriak, "Hantu, hantu," katanya. Lalu Yesus berkata, "Ini aku." Ketika Yesus naik ke dalam perahu, mendapatkan para murid, dan angin pun reda. Saya nggak tahu apa yang menghantam Bapak Ibu dalam kehidupan Bapak Ibu belakangan ini. Namun yang Roh Kudus ajari kepada saya, seringkali manusia jatuh bukan karena tidak memiliki iman, seringkali manusia itu jatuh bukan karena ia tidak mengerti kebenaran, seringkali manusia jatuh justru pada ia berada di puncak pelayanan. Tuhan mengajar kepada kita, jangan kita serupa dan segambar dengan dunia.
rendahkanlah hatimu. Untuk itulah Tuhan mengizinkan angin sakal itu datang, agar kita belajar untuk rendah hati, karena kita tahu kita bukan pribadi yang sempurna. Seringkali saya merenung sama Tuhan dan saya berkata, Tuhan, kenapa Engkau biarkan hal-hal ini terjadi dalam keluarga kami? Hikmatnya mengajar bahwa tidak ada manusia yang sempurna yang boleh saling menghakimi. Tuhan mau kita memandang terus kepada wajah-Nya. Lalu saya berkata kepada Tuhan, Tuhan, kenapa hikmat yang besar ini baru Tuhan beritakan kepada kami? Kenapa kami baru mengetahui rahasia-Mu ini, Tuhan? Kemudian hikmat mengajar makanan keras hanya untuk orang-orang yang sudah dilatih olehnya. Sekalipun dahulu Tuhan memberitahukan kepada kita rahasia-rahasia surga, kita gak akan bisa mengerti karena kita belum dewasa. Jika ada pertengkaran antara kita, bukankah itu membuktikan bahwa kita masih anak-anak? Tuhan hendak mengajari kepada kita agar kita berlaku tenang ketika badai itu datang. Sebab kekhawatiran tidak menambah satu tapak pun dari langkah kita. Untuk itu berdiam dirilah. Dalam naungan kepak sayap-Nya. Saya nggak tahu apa yang Bapak Ibu alami. Angin sakal apa yang Bapak Ibu alami. Untuk itulah saya mau mengajak Bapak Ibu berdoa bersama-sama. Katakan bersama-sama dengan saya, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan, saya mengakui di hadapan-Mu betapa lemahnya saya
betapa rendahnya kasih saya terhadap orang-orang yang menyakiti hatiku. Untuk itu Tuhan, saya mohon ampunan-Mu. Tuhan, Engkau tahu setiap gelombang dalam kehidupanku. Aku lelah berusaha dalam kelemahanku. Mulai hari ini, saya putuskan dalam nama Tuhan Yesus bahwa saya setuju dengan apa yang Tuhan katakan tentang darah Yesus. Darah yang tercurah, tubuh yang terpecah sebagai bukti abadi bahwa Yesus sangat mengasihi saya. Tangan dan kaki yang berlubang membuktikan di depan Allah Bapa, di depan makhluk-makhluk surga, di depan Roh Kudus, di depan para iblis dan antek-anteknya, bahwa Yesus sudah menebus saya, bahwa Yesus sudah membebaskan saya. Sebagai bukti abadi, Tuhan, saya mengucap syukur untuk setiap gelombang-gelombang badai yang Tuhan izinkan. Saya mengucap syukur Tuhan, Engkau pertemukan saya dengan orang-orang yang menyakiti, yang membangkitkan amarahku. Ya Tuhan, saya bersyukur bahwa melalui masalah Tuhan mengajari saya, bahwa melalui masalah saya dapat mengenal Tuhan dengan lebih benar. Sekarang saya sadar Tuhan, bahwa problem membuat saya semakin berakar kuat, semakin berpegang pada tangan-Mu, semakin mengenal pribadi-Mu, semakin mengenal nama-Mu. Saya bersyukur Tuhan atas apa yang Engkau izinkan terjadi, karena saya percaya ya Tuhan, segala sesuatu Tuhan izinkan. Tidak ada yang kebetulan. Saya percaya Tuhan, ketika Tuhan mengizinkan segala sesuatu, maka segala sesuatunya akan beres dalam kehidupan saya. Jika Tuhan berkenan, maka terjadilah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya mengucap syukur kepadamu ya Bapa, dan meminta kepada Allah Tuhanku Yesus Kristus dan kepada Bapa yang mulia, agar Engkau memberikan kepadaku roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Engkau dengan benar, dan supaya Engkau menjadikan mata hatiku terang, agar saya mengerti pengharapan yang terkandung dalam panggilan-Mu,
betapa kayanya kemuliaan bagian yang Engkau tentukan bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasa-Mu bagi saya yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasa-Mu yang Kau kerjakan di dalam Kristus dengan membangkitkan Kristus dari antara orang mati dan mendudukkan Kristus di sebelah kanan-Mu di surga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah Engkau letakkan di bawah kaki-Mu Kristus, dan telah diberikannya kepada saya sebagai kepala dari segala yang ada. Saya yang adalah tubuh-Mu, yaitu kepenuhan-Mu, dan memenuhi semua dan segala sesuatu. Itu sebabnya saya sujud di hadapan-Mu Bapa, yang daripada-Mu semua turunan yang di dalam surga dan di atas bumi menerima nama-Mu. Saya berdoa supaya Engkau menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu menguatkan dan meneguhkan saya oleh Roh-Mu di dalam batinku, sehingga oleh iman-Mu Kristus yang diam di dalam batinku membuat saya berakar serta berdasar di dalam kasih. Saya berdoa bersama orang-orang kudus, saya dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih-Mu Kristus, dan dapat mengenal kasih itu karena Engkau melampaui segala pengetahuan. Engkau melakukan jauh lebih banyak daripada yang saya doakan atau pikirkan, seperti yang terkandung dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi-Mulah kemuliaan di dalam saya dan di dalam Engkau Kristus turun-temurun sampai selama-lamanya. Mazmur 73. Tetapi aku sedikit lagi, maka kakiku terpleset, nyaris aku tergelincir. Sebab aku cemburu kepada pembual-pembual. Kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik, sebab kesakitan tidak ada pada mereka, sehat dan gemuk tubuh mereka. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia, dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Sebab itu mereka berkalungkan kecongkakan dan berpakaian kekerasan karena kegemukan. Kesalahan mereka menyolok, hati mereka meluap-luap dengan sangkaan. Mereka menyindir dan mengata-ngatai dengan jahatnya
hal pemerasan dibicarakan mereka dengan tinggi hati. Mereka membuka mulut melawan langit dan lidah mereka membual di bumi. Sebab itu orang-orang berbalik kepada mereka, mendapatkan mereka seperti air yang berlimpah-limpah. Dan mereka berkata, bagaimana Allah tahu hal ini? Adakah pengetahuan pada yang maha tinggi? Sesungguhnya itulah orang fasik. Mereka menambahkan harta benda dan senang selamanya. Sia-sia sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku tanda tak bersalah. Namun sepanjang hari aku kena tulah dan kena hukum setiap pagi. Seandainya aku mau berkata-kata seperti itu, maka sesungguhnya aku telah berkhianat pada angkatan anak-anakmu. Tetapi ketika aku bermaksud untuk mengetahuinya, hal ini menjadi kesulitan di mataku. Sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka. Kau jatuhkan mereka hingga hancur. Betapa binasa mereka dalam sekejap mata lenyap, habis oleh karena kedahsyatan. Seperti mimpi pada waktu terbangun, ya Tuhan, pada waktu terjaga, rupa mereka kau pandang hina. Ketika hatiku terasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya, aku dungu dan tidak mengerti. Seperti hewan aku di dekatmu, tapi aku tetap dekat denganmu. Engkau memegang dengan tangan kananku. Dengan nasihatmu engkau menuntun aku, dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Kau binasakan mereka, semua orang yang berzina, dengan meninggalkan engkau. Tapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, Dua Korintus 3 ayat 18 menuliskan, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung.
Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Saya mulai bertanya-tanya kepada Tuhan. Tuhan, kenapa ada dikatakan bahwa laki-laki tidak bertudung untuk datang kepadamu? Kenapa wanita harus menudungi kepalanya oleh karena malaikat? Hikmat mengajar bahwa laki-laki adalah gambaran bait Allah. Yang harus memberkati jemaat-jemaat yang adalah tubuh, yakni wanita. Dengan segala keterbukaan, laki-laki mencerminkan kemuliaan Allah, agar semua makhluk di bumi ini mengenal Allah yang benar. Ketika Bapak Ibu menyadari bahwa Bapak Ibu tiap pribadi yang datang pada pagi hari ini sudah dibentuk sudah diciptakan bahkan sebelum dunia dijadikan, untuk dijadikan ke tengah-tengah dunia dengan membawa kemuliaan Allah. Ketika kita menyadari bahwa ada kemuliaan Allah yang harus tampil, maka kita akan dibawanya untuk menyadari, berlaku hati-hati terhadap hati nuranimu, terhadap matamu, telingamu, mulutmu, tangan dan kakimu. Sebab kita pribadi, tiap pribadi adalah tubuh Kristus yang mempunyai tugas yang berbeda-beda dari Tuhan Allah. Kita gak bisa memaksa mata untuk mendengar atau berkata kepada kaki, "Hai kaki, aku tidak membutuhkan engkau." Ada yang diciptakan Tuhan sebagai pendengar, ada yang diciptakan Tuhan sebagai pelihat,
Ada yang berfungsi sebagai pembau, yang lain sebagai pengecap. Bahkan bagian tubuh yang paling kecil adalah yang paling berharga. Saya tidak mungkin ada di tengah-tengah Bapak Ibu saat ini tanpa Bapak Ibu. Saya secara pribadi gak ada dan tidak pernah ada menjadi seorang pengajar di RTM, menjadi seorang pendoa di doa pagi tanpa Bapak Ibu. Kita adalah pribadi yang saling membutuhkan. Untuk itulah jangan menganggap dirimu kecil. Jangan menganggap dirimu tidak berharga. Kami ada para pengajar di kelas-kelas pemuridan karena adanya para murid. Dan para murid pun dapat bertumbuh karena adanya pengajar. Mari kita bergandengan tangan. Mari kita saling mendoakan seorang terhadap yang lain. Di layar Bapak Ibu ada 15 orang yang hadir pada pagi hari ini. Masing-masing pribadi dapat bertanya kepada Tuhan, Tuhan, siapa dari ke-14 nama yang ada selain diriku yang harus aku doakan? Berikanlah Tuhan nama-nama itu dan taruhlah beban doa itu dalam hatiku. Silakan Bapak Ibu. Mari kita latih diri kita untuk berprofetik. Mari kita latih diri kita untuk bersyafaat. Lihat nama-nama di layar Bapak Ibu dan tanya Tuhan, Tuhan, apa yang harus saya doakan? Apa yang harus aku katakan? Syukur hanya bagimu Tuhan. Syukur hanya bagimu Tuhan. Saya melihat sebuah bangunan dengan jendela yang kusennya sudah miring. Karena itulah orang yang tinggal di sana tidak bisa melihat keluar dengan benar. Susah menerima didikan. Tiang-tiangnya melengkung ke kiri dan ke kanan, dan dindingnya retak hendak roboh.
Siapapun di antara Bapak Ibu yang mengalami hal yang seperti saya katakan, saya hanya mau sampaikan, berserulah kepada Tuhan. Ingatkan Tuhan bahwa Ia harus membangun kembali bait suci yang hendak rubuh. Ia harus membangun kembali kota benteng-benteng Yerusalem. Kemudian saya melihat sebuah bangunan yang tidak selesai dikerjakan. Dan Tuhan mengingatkan sebuah ayat yang berkata, jika kamu hendak mendirikan sebuah bangunan, duduklah terlebih dahulu, hitunglah anggarannya. Jangan-jangan jika uangnya tidak cukup, ini berbicara mengenai hati nurani. Sebab jika bukan Tuhan yang mendirikan sendiri di atas batu karang yang teguh, maka bangunan itu tidak akan pernah jadi. Sebuah rumah tangga atau keluarga harus dilandasi oleh firman. Untuk itulah pada pagi hari kita berdiri di depan Tuhan, berdoa untuk orang-orang yang kita kasihi, berdoa bagi mereka. Lalu saya melihat ada sebidang tanah besar yang di sebelah kiri rumputnya berwarna hijau, sedangkan yang di sebelah kanan atas sudah menguning. Betapapun usaha manusia untuk membuatnya menjadi kuning akan mengalami kesia-siaan. Untuk itulah kita berpegang pada firman. Sebab ketika Bapak Ibu memperkatakan firman, maka hayat ilahi itu masuk. Firman itu masuk dan tinggal di dalam Bapak Ibu. Kemudian saya melihat sebuah kereta kuda tanpa penunggang. Ia berlari ke sana kemari tanpa arah yang jelas. Kereta kuda itu adalah gambaran semangat Bapak Ibu, kekuatan, kecepatan, ketangkasan. Tapi ia berlari dari dirinya sendiri, bukan dari Roh Allah.
Saya sangat berharap sekali ketika Bapak Ibu membaca firman, Bapak Ibu mendapatkan gambaran-gambaran, mendapatkan pewahyuan-pewahyuan secara pribadi. Bapak Ibu harus paksa jadi Bapak Ibu. Harus paksa. Harus disengaja. Untuk menjadi dewasa. Sebab ruangan pesta telah tersedia. Dekoratifnya begitu megah. Ketika kita pulang kepada Bapa, sudahkah kita mempersiapkan hadiah bagi Bapa? Ketika kita kembali pulang ke surga, apa yang hendak kita bawa untuk kita persembahkan? Dalam kitab Efesus dituliskan tentang perlengkapan senjata Allah. Di sana dikatakan bahwa kenakanlah jubah. Jubah adalah gambaran dari pekerjaan orang-orang kudus. Sama halnya di kitab Wahyu dituliskan kain lenan putih, berbaju jirakan. Lenan putih. Lenan putih adalah pekerjaan orang-orang kudus. Apa yang mau kita bawa ketika kita kembali ke surga? Apa yang mau kita kenakan ketika kita pulang ke rumah Bapa? Saya berdoa secara pribadi bagi Bapak Ibu di tempat ini. Segera mungkin Bapak Ibu menyadari setiap pewahyuan-pewahyuan yang Tuhan berikan, setiap gambaran-gambaran yang Tuhan berikan, menyadari dengan jelas dan menjadi pelaku-pelaku firman. Dalam tata bahasa pun kita mengenal ada istilah mendengarkan dan memperhatikan. Mendengarkan ia menggunakan panca indera lahiriahnya untuk mendengar. Sedangkan memperhatikan, ia bukan hanya mendengar, namun juga ia melihat dan ia mempelajarinya.
Saya berdoa Tuhan membawa Bapak Ibu semua dari waktu ke waktu, tahap ke tahap, untuk menjadi semakin dewasa. Tuhan, berikanlah anak-anak Allah ini hikmat yang baru pada pagi hari ini. Pengetahuan yang baru, pengetahuan yang benar tentang firman Allah. Saya berdoa Bapak Ibu memiliki mata roh yang terbuka, mendapatkan penglihatan-penglihatan, tidak merasa cukup menjadi orang Kristen yang begitu-begitu aja, enggan dipakai dengan Tuhan, enggan melangkah. Tuhan, kuatkanlah hati anak-anak Allah ini pada pagi hari ini, yang hadir pada pagi hari ini. Biar hati mereka digerakkan untuk menerima setiap pewahyuan dari Engkau. Mari Bapak Ibu terus dalam Tuhan. Kita mau mengakhiri sesi pada pagi hari ini. Namun saya sangat berharap apa yang kita pelajari, apa yang kita renungkan, apa yang kita doakan, bahkan apa yang kita perkatakan, boleh menjadi berkat dan termaterai dalam kehidupan kita. Dan kita diberi kemampuan untuk melakukannya, untuk menjalankannya. Mari kita angkat kedua tangan kita untuk menerima kemuliaan dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pulanglah, jalanilah hari ini bersama-sama dengan Roh Kudus dan persekutuan yang intim dengan Kristus, sampai Tuhan Yesus datang